Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita saat ini sedang berada di lokasi perkebunan ya. Perkebunan, kita akan melihat bagaimana cara penyemaian jahe emprit ya teman-teman. Nah, kan jahe emprit ini biasanya ditanam pada daerah panas atau dataran rendah ya. Nah, kita sekarang mencoba melihat cara penyemaian jahe emprit di dataran tinggi, yang tepatnya di daerah dingin bener meriah ya teman-teman. Oke, nah ini lokasi kebunnya ya. Saya akan lihat sendiri, dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan yang sangat indah. Oke, nah ini kita ditemani oleh si motor kita Vixen ya. Itu adalah gubuk. Nah, ini adalah kendaraan-kendaraan para petani di sini. Nah, langsung saja kita ke bawah. Kita akan menemui seseorang di sana. Oke, ikuti saja perjalanannya. Sip. Oke teman-teman, kita saat ini sudah sampai bawah ya. Nah, ini adalah proses penyemaian jahenya. Nah, kita sekarang ditemani oleh Bapak Edi. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana cara penyemaian prosesnya Pak? Ini prosesnya. Nah, ini adalah bibitnya teman-teman. Ini jahe sejenis jahe prit. Jahe prit. Nah, seperti ini. Kecil. Oke, seperti itu ya. Kita semai dulu. Biar untuk bibitnya Pak, bibitnya kita berasal dari mana Pak? bibit berasal dari jahe prit berasal dari lokal setempat, dari para petani ambil atau dari para pengepul. Biasanya kan Pak, jahe emprit ini kan ditanam di daerah panas atau dataran rendah. Nah, apakah bisa jahe emprit ini berkembang biak di dataran tinggi? Bisa dataran tinggi Gayo. Ya. Ini makanya kita uji coba. Ada lahan kita sekitar 1 hektar ini, kita uji coba khususnya biar tidak penasaran. Jadi kita uji dengan lahan 1 hektar ini, mudah-mudahan bisa dan cocok untuk lahan jahe ini. Jadi tidak ada lagi rasa timbul penasaran bagi masyarakat khususnya di dataran tinggi jahe ini. Oke Pak, ini bagaimana kita cara pembuatan lahannya atau tempat penyemaiannya? Sebelumnya kita cangkol dulu, lalu kita kasih kompos. Kompos ini terbuat dari kulit kopi. Lalu kita biarkan selama kurang lebih, setelah kita taburkan kurang lebih kita biarkan 3 atau 4 hari, minimal 2 hari pun bisa. Nah Pak, ini kan jenis jahe emprit. Apakah Bapak nantinya ke depan akan menanam jenis jahe lainnya seperti jahe merah? Jahe merah insya Allah kalau tidak ada halangan 1 atau 2 hari ke depan kita semai juga di atas sana, di belakang gubuk sana. Dan ini kita semai sekitar bibit 150 kilo untuk ini hari. Dan yang ini kemarin udah ada sekitar 1 minggu. 1 minggu. Oh, yang ini sudah diseman Pak? Ya, Pak ya? ini pun sekitar 100 kilo bibit. 100 kilo Ini. ya teman-teman. Ya, ini kita tabur atasnya yaitu jerami kopi. Jerami kopi. Karena di sini tidak ada padi,
makanya kita pakai jerami kopi. Nah teman-teman, jadi di daerah tinggi ini banyak petani menanam kopi, jadinya memanfaatkan hasil dari panen kopi ya, atau limbah dari kopi tersebut. Nah bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos Pak ya. Ya. Ini luas lahannya kalau boleh tahu berapa Pak ya? Luas lahan kurang lebih sekitar 1 hektar 4 rantai. 1 hektar 4 rantai, 4 rantai ya teman-teman. Nah untuk bibit jahe emprit ini butuhnya berapa Pak? Satu untuk Dalam per kebutuhan hektar ya? lahannya ya. Kalau dalam per hektar menurut prediksi sekitar 500 kilo kalau jadi 500 kilo benihnya. ya. Nah, makanya harus kita tabur dulu seperti ini. Nah, nanti dia sekitar usianya 1 bulan kurang lebih, udah sekitar 10 cm atau 15 cm baru kita pindahkan, udah keluar akar. Ya. Nah, jadi positif dia hidupnya, tahu kita berapa ribu dia yang bisa kita tanam, itu baru bisa kita prediksi. Kalau kita langsung seperti ini kita tanam, makanya berisikonya tinggi karena ini ke tanah ke dataran tanah mereng. Oh, Takut ke bawah dia longsor. sip. Nah untuk pupuknya Pak, kita nih nanti setelah beberapa bulan atau setelah tumbuh kita memakai pupuk jenis apa? Atau adakah pupuk khusus atau bagaimana Pak? Pupuk sudah kita sterilkan, kita olah sendiri, yaitu menggunakan sampah kopi, tai kambing, kita olah, kita campur, kita buat kompos. Ini ya. Kita buat organik, tidak sedikit pun tidak masuk kimia. Oke, siap. Nah berarti teman-teman, ini kita full menggunakan bahan-bahan organik yang tentunya sehat, aman untuk dikonsumsi ya. Nah itu adalah proses penyemaiannya ya, bisa kalian lihat sendiri. Oke. Nah ini ya, ini jahe emprit yang sudah disemai. Nah Pak Edi, apakah Bapak sebelumnya mempunyai pengalaman dalam hal menanam jahe emprit ini? Biasanya khusus dataran tinggi Gayo ini, kalau kita perhatikan seperti saya pribadi, di sini kita tanam di kebun di tengah-tengah kopi hanya sekedar saja, tidak dibudidayakan. Jadi kami inisiatif membudidayakan ini. Pertama kita ajak rekan-rekan memberanikan diri untuk sebagai contoh, bisa mengajak ke depannya, jika berhasil bisa mengajak teman-teman lainnya, khususnya masyarakat dataran tinggi Gayo, supaya bersama-sama menanam jahe. Karena kok menurut informasi yang kita lihat seperti di daerah Medan, Sumatera Utara atau di daerah Jawa, ini sangat memungkinkan untuk penghasilan ekonomi. Penghasilan kita sehari-hari, bahkan ini merupakan budidaya jahe yang nilainya sangat mahal harganya. Nah bagi teman-teman yang ingin mengetahui harga jual dari jahe emprit, akan ditampilkan berikut ini ya. Nah untuk Pak Edi, dari proses mulai awal penyemaian sampai proses panen itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau proses pembibitan ini sekitar minimal 1 bulan baru kita tanam. Jika proses dari panennya minimal 10 bulan ke atas. Jika untuk benih kita tanam lagi harus minimal ukuran 1 tahun. Itu menurut teman-teman kita yang sudah berpengalaman. Terima kasih untuk infonya Pak Edi. Sama-sama. Oh, sehat selalu ya Pak Edi. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share serta subscribe ya, agar membangun channel kita ini
dan bisa mengunjungi pembudidayaan tanaman lain ya. Nah, ini khusus untuk jahe emprit ya teman-teman. Ya, ini lahannya. Oke. Dipersembahkan dari dataran tinggi Gayo ya, khususnya di Bener Meriah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.